Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Asep Cedat Petualang. Dan kali ini Asep Cedat Petualang akan coba eksplor lagi salah satu tempat bersejarah ya guys. Lebih tepatnya di Cinyirwan, Pangalengan, atau sejarah tentang Kina ya guys. Jadi di sini tuh tentang sejarah Bapak Kina kita yang ada di Indonesia, yang pernah berjasa juga ya guys. Pernah memproduksi cukup banyak Kina di Indonesia yang diekspor ke luar negeri, ekspor impor terbanyak sedunia kalau nggak salah ya guys. Takutnya salah sih guys itu, karena mungkin ini sejarah ya guys. Jadi Asep Cedat Petualang cuman garis bawahnya aja atau sebagian yang Asep Cedat Petualang ketahui. Jadi di sini tuh ada, kalau di Sunda itu petilasan ya guys, atau patilasan atau makom dari Bapak Prince Wilhelm Junghun. Jadi beliau itu dijuluki sebagai Bapak Kinanya Indonesia ya guys. Dan beliau itu dimakamkan tepatnya di Jayagiri, Desa Jayagiri, yang sekarang mungkin dibuat seperti cagar alam gitu ya guys. Udah banyak lah yang ke sana dan menceritakan bagaimana sejarahnya. Mungkin teman-teman bisa searching ke channel yang lain juga banyak tentang sejarahnya. Tapi Asep Cedat Petualang cuman ingin mengeksplor bagaimana situasi terkini salah satu jejak petilasan dari Bapak Prince Wilhelm Junghun yang memang cukup berjasa juga ya guys untuk Indonesia, yaitu menghasilkan Kina. Dan juga selain Kina juga ada yang lain juga, nanti kita akan eksplor lagi. Salah satunya kawah putih yang ada di Ciwidey ya guys. Nah guys, jadi ceritanya seperti ini. Jadi Bapak Wilhelm Junghun, Prince Wilhelm Junghun ini ya guys, lahir di Mansfield, atau lebih tepatnya tuh di Jerman ya guys, atau Mansfield, Westphalen, Jerman, sekitar pada tanggal 26 Oktober 1809. Nah ini guys situasi terkini dari Taman Edupark ya guys. Jadi Edupark itu Education Park, jadi taman untuk belajar, taman belajar lah seperti itu guys. Nah di sini juga ada tugu. Ini tugu mengenang 100 tahun pohon Kina. Jadi perkebunan Kina ini. Jadi udah lebih dari 1 abad ya guys. Bisa kita lihat nanti di depan. Nah jadi kisah hidup Bapak Prince Wilhelm Junghun ini ya guys, ceritanya tuh cukup unik dan cukup berpetualang juga. Karena beliau ini pertama kali melarikan ke Indonesia itu melarikan diri ya guys dari penjara pada tahun 1933. Waduh, sama kelahiran dengan Persib ya guys. Jadi pertama kali Prince William Junghun itu melarikan diri itu nggak langsung ke Indonesia ya. Jadi beliau ke Prancis dulu, lalu bergabung dengan yang lainnya ya guys, atau legion-legion asing, dan ditempatkan di Aljazair. Nah setelah itu beliau ditugaskan di dinas kesehatan yang dikelola oleh tentara. Kalau dulu sih Belandanya kan penjajah ya, jadi penjajah Jepang, penjajah Belanda. Nah jadi inilah kenapa Prince Wilhelm Junghun bisa sampai ke Indonesia. Jadi beliau tugasnya berada di Hindia Belanda dan banyak melakukan penjelajahan alam termasuk di Indonesia ya guys. Ya seperti itulah. Jadi ini sebetulnya Kina itu guys luar biasa ya guys. Dulunya sempat menghasilkan cukup banyak juga buat pendapatan negara. Tapi cuman dulu kan posisinya lagi dijajah. Ini guys, di sini ada jembatan, mungkin boleh disebut ini jembatan cinta ya guys. Boleh di sini spot-spot foto untuk yang berat badannya ideal. Kalau saya dilihat dari kontur kayunya kayaknya udah lama banget nih. Takutnya ngegudubrak guys. Di sini. Nah, di sini bagus. View-nya langsung ke patung Prince Wilhelm Junghun. Nanti kita akan coba dekati juga ya guys, patung yang ada di sana, yang di bawah sebelah sana. Nah, jadi seperti itulah guys. Jadi cerita awal mula Bapak Kina kita ya guys, Prince Wilhelm Junghun. Nanti kita akan lanjut lagi sejarah-sejarah tentang beliau ya guys, yang lebih menarik lagi.
karena ini waktunya cukup singkat juga sih guys, saya di sini nggak lama. Jadi nanti kita lanjut lagi lah di episode berikutnya. Oke guys, akhirnya kita sampai di titik atau pertama kalinya si Bapak Kina pertama kali menginjak bumi Parahyangan, yang tepatnya di Pangalengan ya guys. Jadi di depan tuh ada sebuah patung, itu sepatung dari Bapak Kina kita ya guys. Bapak Prince William Junghun. Dan perjalanan cukup panjang tadi guys, dari Soreang, estimasi sekitar 1 jam lebih lah. Dan luar biasa sih, pas kesini tadi keliling-keliling dulu ke Panenjoan, itu di depan sana itu Panenjoan, itu ada Panenjoan, Wayang Windu Panenjoan, dan kita ke sini ke Prince William Junghun. Dan ini sih pengalaman saya di sejarah di konten sejarah mungkin ya guys, karena ini lekat dengan sejarah Kina, karena di sini ada Bapak Kinanya aja, Bapak Kina Prince William Junghun ya guys. Mungkin saya nggak terlalu tahu tentang sejarah Kina ya guys, tapi sedikitnya saya mendengar juga dulu di sekolahan, dan memang Kina ini salah satu penunjang majunya perekonomian, salah satunya yang ada di negara kita ya guys, di Indonesia. Dan cukup luar biasa sih dulu, ini penghasil Kina terbesar sedunia mungkin ya guys, karena di Indonesia itu cukup luas dan emang potensi untuk menghasilkan segala komoditi itu menjanjikan guys. Nah ini di depan itu ada kantor dari mungkin perkebunan yang ada di sini ya guys. Tapi saya emang nggak tahu sih ini, yang pasti ini salah satu tempat wisata edupark ya guys. Edupark itu jadi education park, jadi park itu taman, education pendidikan atau pelajarannya guys, pelajaran tentang ya taman belajar mungkin guys. Seperti itu. Nah guys, nanti kita lanjut, kita coba ke patung Bapak Kina kita ya guys, yaitu Bapak Prince William Junghun. Dan saya tuh tertariknya tuh pada beliau dulu sempat turun pesawatnya tuh di Argopuro ya guys. Jadi nanti saya akan coba ke Argopuro buat ya supaya nyambung lah ceritanya ya guys, karena beliau juga itu dulu penemu kawah putih juga ya guys, bukan penemu ya guys, jadi yang pernah langsung menemukan pertama kali ada kawah putih ya guys di situ di Ciwidey ya, seperti itulah guys. Nanti lanjut guys. Oke guys, kenapa Bapak William Junghun ini disebut sebagai bapaknya Kina Indonesia ya guys? Karena beliau adalah pertama kali yang mengembangkan perkebunan Kina ini ya guys, terutama di Pulau Jawa ini. Jadi bukan hanya di Jawa Barat ya guys, beliau tuh pernah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sempat di Sumatera juga ya guys. Karena luar biasa petualangannya tuh, aduh nggak, kalau sekarang tuh kalau boleh dibilang Indiana Jones-nya Indonesia ya guys. Karena beliau tuh luar biasa, pengalamannya yang sangat tinggi. Nah ini ada patung dari Prince William Junghun, Bapak Kina Indonesia. Terima kasih Bapak Kina Indonesia, Prince William Junghun, udah memberikan waktunya seumur hidupnya di Indonesia untuk mengembangkan tanaman Kina ini ya guys. Karena Kina ini salah satunya itu bisa mengurangi wabah atau penyakit malaria ya guys, yang sangat mematikan. Jadi beliau pertama kali menemukan pohon Kina ini ya guys, untuk menyembuhkan penyakit, mungkin sekarang disebutnya Aedes aegypti ya guys.
Oke lah guys, yang pasti garis besarnya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti kita dapat explore lagi ke tempat-tempat yang lain yang berhubungan dengan Prince Wilhelm Junghun, karena memang cukup keren juga sih guys sejarahnya tuh, karena beliau juga dulu pernah mendarat di Gunung Argopuro, dan mudah-mudahan nanti Asep Jeda Petualang bisa sampai ke Argopuro dan bisa mendaki juga ke sana ya guys, bisa mengeksplor, karena di sana tuh ada salah satu bandara yang pernah menjadi landasan Bapak Prince Wilhelm Junghun ini mendarat dari luar negeri atau dari tempat-tempat lain, dan bandaranya di situ ya guys. Dan sekarang udah tidak ada, tapi sisa-sisanya masih ada ya, seperti itu ya guys. Dan kebetulan juga Bapak Wilhelm ini meninggalnya tuh di Bandung ya guys, lebih tepatnya pada tanggal 24 April 1864 beserta dengan sang istri Johanna Loisa Frederica ya guys. Pokoknya mah adalah cagar alamnya, nanti kita coba explore ke sana, kita coba cerita-cerita lagi tentang Prince Wilhelm Junghun. Nah, pokoknya seperti itulah kisah dari Bapak Kina Indonesia ini ya guys. Karena memang luar biasa, kita jangan lupakan sejarah. Dan memang untuk perjuangan Indonesia bukan hanya dari orang luar ya guys, tapi kita berterima kasih kepada para kiai-kiai yang udah membentangkan benderang perang kepada para penjajah dengan semangat yang luar biasa. Oke guys, cukup sekian dari Asep Jeda Petualang. Oke guys, kita hari ini ada di playground mungkin ya guys, tempat bacanya yang ada di tempat kantor mungkin ya guys, kantor pertama kalinya Bapak Wilhelm Junghun datang ke Pangalengan ini ya guys. Jadi ini titik awal beliau mendirikan tempat, dan kita coba keliling lagi satu kali lagi guys, karena untuk menyampaikan sebuah sejarah, dan kita harus agak panjang juga sih guys di sini. Nah, di sini kita akan lihat kolam soang mungkin ya guys, angsa ya guys ini. Nah, ini lurus ke depan, kita coba jalan kaki untuk mengetahui tugu peringatan 100 tahun ya guys berdirinya kebun kina yang ada di Pangalengan ini ya guys. Untuk makam mungkin Prince William Junghun itu ada di Lembang kalau nggak salah guys. Nah, ini 100 tahun berdirinya kebun kina PPN Cinyiruan 17 Desember 1855 1955. Nah, sana ada patung. Kita coba deketin lagi guys tadi, karena memang udah 2 kali. Nah, di sana ada contoh pohon kinanya juga ya guys. Kita kedua kalinya nih kesini guys. Oke guys, cukup sekian dari Asep Jeda Petualang, dan mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Tapi yang pasti nanti kita akan coba olah-olah tentang sejarah ya guys. Tapi dikarenakan Asep Jeda bukan guru sejarah, jadi ya seadanya aja yang Asep Jeda tahu ya guys. Oke, teman-teman yang udah menonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe Asep Jeda Petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.